Ada seorang politisi asal Denmark di Swedia itu melakukan aksi yang tidak terpuji dan keterlaluan, yaitu membakar Al-Quran di depan kedutaan besar Turki. Apa yang melatar belakangi aksinya itu? Ini pengakuannya dulu ya, bahwa dia sebenarnya ingin melakukan sebuah aksi yang mencolok. Karena di Turki itu Al-Quran sangat dihargai, maka dia harus membakar Al-Quran itu di depan orang-orang Turki. Kenapa seperti itu? Karena Turki menurut dia telah menghalang-halangi Swedia dan Finlandia untuk masuk bergabung ke dalam NATO. Jadi bagaimana latar ceritanya? Jadi kan seperti ini Baraya, kan kita mengetahui bahwa di Eropa itu sedang terjadi perang antara Rusia dan Ukraina yang kemudian memecah dunia menjadi dua kubu, menjadi dua poros. Nah, Finlandia dan Swedia itu tentu saja adalah pro terhadap Ukraina, yang karena itu maka mereka juga berpotensi untuk mendapatkan serangan besar-besaran dari Rusia yang jauh-jauh hari sudah melakukan ancaman berkali-kali terhadap dua negara itu. Nah, untuk bisa mengamankan dirinya, maka Finlandia dan Swedia itu harus bergabung ke dalam fakta pertahanan yang jauh lebih kuat dan mungkin bisa mengintimidasi Rusia, yaitu dalam hal ini adalah NATO. Nah, tetapi di dalam NATO itu ada Turki, di mana Turki dan Hungaria itu menolak masuknya Finlandia dan Swedia ke dalam bagian dari NATO. Kenapa seperti itu? Turki mengatakan bahwa dua negara itu melindungi orang-orang yang menjadi oposisi atau pihak-pihak yang menjadi oposisi Turki. Dan karena itu Turki tidak akan menerima mereka berdua itu gabung ke dalam NATO. Begitulah kurang lebih. Dan karena politisi jahat ini jengkel luar biasa terhadap aksi itu, maka dia melakukan pembakaran Al-Quran. Begitulah. Siapa orang yang dimaksud itu? Rasmus Paludan. Dan dia katakan sejak saat itu dia mendapatkan ancaman yang sangat intens di media sosialnya. Dia mendapatkan sekitar 5 ancaman per menit dari orang-orang yang sama sekali tidak dikenalnya. Dan sesuatu yang lebih buruk terjadi adalah bahwa dia ternyata mendapatkan kecaman bukan hanya dari pihak-pihak yang yang diantisipasi sebelumnya, tapi dari pihak-pihak yang sama sekali tidak dia bayangkan sebelumnya. Dia mendapat kecaman dari Rusia, dia mendapatkan kecaman dari Amerika Serikat, dia mendapatkan kecaman dari Kementerian Luar Negeri Indonesia, termasuk Perdana Menterinya sendiri mengecam tindakan-tindakannya dalam membakar Al-Quran. Nah, dan akhirnya sekarang dia tidak mau keluar rumah karena takut terhadap ancaman dan sebagainya. Tapi yang lebih buruk lagi adalah agenda-agendanya, diantaranya adalah untuk menjelek-jelekan Turki dan sebagainya, itu sekarang menjadi lebih sulit karena Turki menjadi demikian marah sampai dia bersikeras bahwa benar-benar tidak akan menyetujui masuknya Swedia gabung ke dalam NATO. Tahun 2016 dia bergabung dengan kelompok anti-Islam di Denmark dan di Swedia yang menunjukkan bahwa dia sebenarnya bukan urusan dengan Turki saja, tapi dia memang menolak Islam, menolak imigran. Tahun 2019 dia melakukan debut pertamanya untuk membakar Al-Quran. Jadi di sebuah wilayah yang banyak sekali komunitas muslim di situ, dia pegang Al-Quran, dia bungkus dengan babi dan kemudian dia bakar di situ. Itu benar-benar aksi yang provokatif sampai-sampai dia mendapatkan banyak sekali hujatan, makian, protes keras terjadi di mana-mana, dan dia di tahun yang sama itu juga mendapatkan banyak sekali sanksi dan hukuman gara-gara melakukan aksi-aksi yang berlebihan. Ada 14 dakwaan yang dialamatkan padanya. Di antaranya adalah rasisme, pencemaran nama baik dan sebagainya, yang menyebabkan dia dihukum selain 2 bulan penjara, dia juga tidak boleh mengemudi di Eropa itu selama 1 tahun dan tidak boleh menjalankan profesi kepengacaraannya itu selama 3 tahun. Tapi itu sama sekali tidak menyurutkan keinginannya untuk melakukan aksi-aksi yang menyudutkan Islam. Jadi dia tuh ngotot banget, dia sampai dicekal di berbagai negara di Eropa, dia tetap melakukan aksi yang sama, yaitu membakar Al-Quran. Tapi oke lah, kita abaikan itu. Maksudnya bukan mengabaikan, karena bagaimanapun itu sudah terjadi di Eropa, dan di Eropa sekarang sudah banyak pihak-pihak yang menanganinya, dan kemudian ada jutaan muslim yang turun ke jalan untuk membela agamanya dan sebagainya. Cuman dalam konteks ini yang bisa kita ambil itu adalah bahwa ya, kenapa kita nggak introspeksi Baraya? Jadi maksudnya, kenapa di dunia ini hanya ada Islamophobia? Kenapa tidak ada Buddhaphobia? Kenapa tidak ada Hinduphobia, Kristenphobia dan sebagainya? Ya ada tentu saja, tetapi tidak semarak Islamophobia gitu. Kenapa seperti itu? Ya karena gini Baraya, simbol dari Islam itu adalah kaum muslimin. Orang-orang Eropa yang non-Islam, orang-orang ateis di seluruh dunia dan sebagainya itu tidak membaca Al-Quran, dan mereka tidak bisa. Dan seringkali ketika mereka berhasil membaca Al-Quran dihalang-halangi oleh kita sendiri gara-gara tafsirnya nggak boleh seperti itu, harus ngikutin ulama yang ini, harus ngikutin dan sebagainya, dipersulit. Akhirnya mereka gagal untuk bisa memahami Al-Quran. Dan karena mereka mencari agama Islam kemudian mereka tidak menemukannya, maka satu-satunya yang mungkin bisa mereka akses itu adalah
gambaran dari kaum muslimin sendiri. Maka muslim itu adalah cermin dari Islam, kan begitu. Nah, sekarang yang dilakukan oleh umat muslim di seluruh dunia itu adalah banyak di antara mereka ya yang justru menunjukkan bahwa Islam itu sesuatu yang mengerikan. Misalkan di satu negara pendirian gereja dihalang-halangi, tidak boleh. Bahkan ada yang lagi melakukan upacara Natal itu kemudian digerebek dan lain sebagainya. Ini ceritanya bagaimana kok ada orang-orang Islam yang seperti ini gitu. Dan banyak sekali cerita-cerita yang seperti ini di seluruh dunia. Jadi kalau misalkan media-media memberitakan itu bukan konspirasi media massa dalam menjelekan Islam. Ya mungkin ada beberapa kepentingan cuan untuk mereka gitu. Tapi intinya adalah karena orang-orang Islam sendiri memang suka untuk dipublikasikan ketika mereka melakukan aksi-aksi yang tidak terpuji itu. Kenapa kita tidak menghiasi kita itu dengan akhlak yang baik gitu? Kenapa kita tidak menunjukkan citra Islam yang sangat positif? Kenapa kita tidak menunjukkan bahwa Islam itu adalah agama yang toleran, agama yang cinta damai, agama yang berperadaban, dan sebagainya? Nah, orang-orang yang memperburuk citra Islam itu sama kita dibiarkan, bahkan dibela. Nah, ini kan akhirnya memunculkan Islamophobia di mana-mana, di mana orang-orang Islam itu dianggap sebagai orang yang menjauhkan diri dari toleransi, orang yang terlalu keras kepala, dan sebagainya. Sekali lagi begini, simbol dari Islam itu adalah kaum muslimin. Maka kalau kita mau menghilangkan Islamophobia, maka perbaiki citra kita sebagai orang-orang Islam.